Kita akan bersama membaca mendengar firman Tuhan dengan tema ajaran Nikolaus menyebabkan kebencian orang percaya. Kita akan membaca bersama-sama ayat firman Tuhan. Kita baca bersama-sama dari Wahyu pasal 2 ayat 6, Wahyu 2 ayat 15, Wahyu 2 ayat 14. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ini yang dikatakan, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang suka membenci. Demikian juga kata-katamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Tetapi aku mempunyai beberapa perkataan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang mengikuti ajaran Belial, yang memberi nasihat kepada Allah untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nama Tuhan, pada pagi ini kita bersama berbakti di hadapan Tuhan. Sekiranya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan melalui kehidupan kita. Setiap anak-anak Tuhan sudah dilengkapi dengan perbuatan baik, dan perbuatan baik tadi adalah salah satunya kasih yang ada pada kita. Tetapi kasih itu bisa tergerus oleh unsur dari dalam kita sendiri juga. Kita melihat jemaat yang ada di Efesus maupun di Pergamus yang ada dalam kitab Wahyu, yang sama-sama ditegur oleh Tuhan saat itu, di mana jemaat Efesus terganggu dengan orang-orang yang mengikuti ajaran Nikolaus. Orang-orang Nikolaus itu ada di dalam gereja. Kenapa? Karena Nikolaus ini seorang diaken. Seorang diaken di zaman itu juga mengajar. Maka ada orang-orang Nikolaus ini yang cukup berpengaruh di dalam gereja. Akhirnya terjadilah suatu kontrak antara yang benar-benar menyembah Tuhan, mengikuti firman Tuhan, dan orang-orang yang mengikuti Nikolaus. Nah, Nikolaus ini banyak sekali orang mencoba untuk menafsirkan. Saya mempunyai 2 tafsiran ya, pada saat saya mencoba perhatikan siapa Nikolaus. Ya. Yang pertama, ya, Nikolaus itu adalah seorang diaken penganut agama Yahudi dari Antioquia. Ini yang tertulis dalam Alkitab di Kisah Para Rasul 6 ayat 5. Di saat itu gereja mula-mula, gereja awal itu mencari pelayan Tuhan. Karena apa? Hamba-hamba Tuhan saat itu, para rasul saat itu sudah nggak bisa melayani dengan baik. Nah, maka dengan itulah dipilih diaken ini dipilih untuk mendampingi, untuk melayani jemaat secara khusus. Memang tidak baik kalau satu gedung gereja mungkin hanya dilayani hamba Tuhan sendiri. Jadi harus ada yang mendampingi dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Nikolaus ini dikenal dengan seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia.
Nah, kemudian ada yang disebut Biliam di situ. Biliam itu adalah seorang dukun, seorang yang pernah dipakai oleh seorang Balak, Raja Balak Moab. Nah, dia diminta untuk mengutuki Israel, tetapi ya, sama Tuhan diputar balik. Jadi mulutnya Biliam itu diputar balik sama Tuhan. Maka sering saya katakan, orang-orang dunia bisa dipakai Tuhan. Ya. Orang dunia itu bisa dipakai Tuhan. Saat saya selesai puasa 3 hari 3 malam, saat itu ya, datanglah paranormal yang masih famili dalam kehidupan saya. Dia datang ke rumah. Saat itu dia melihat saya, dia terkejut. Loh, saya kok melihat ini seperti lampu. Nah, kemudian ibu saya menjawab, dia baru puasa 3 hari 3 malam. Oh, akan jadi apa? Gitu ya. Nah, itu yang dikatakan saat itu. Nah, kita tidak bisa gebiah ya, biar semuanya dipakai Tuhan. Enggak, ya, orang dunia nggak bisa seperti itu. Tapi ada kalanya, ya. Kemudian ini adalah yang kedua, sebuah penafsiran yang kedua, ajaran Nikolaus, yang kemudian dikembangkan dengan istilah Nikolaian. Jadi Nikolaian ini adalah pengikut-pengikut Nikolaus. Nah, di situ ada kesombongan-kesombongan pribadi di dalam kehidupannya. Kesombongan-kesombongan muncul. Nah, yang terbanyak saat ini dalam perkembangannya, Nikolaus itu berkembang dan ditafsirkan mereka adalah sama dengan Biliam. Ya, jadi ada dua pendapat ini yang cukup berkembang, tapi kebanyakan tafsirannya menuju kepada sama dengan Biliam. Ya. Ayat firman Tuhan, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Wajar ya? Wajar. Jadi jemaat Tuhan pada saat itu, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang yang mencintai firman Tuhan, ya, dia mencoba untuk membenci orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang sudah menyimpang, orang-orang yang sudah sesat dalam kehidupannya. Nah, ini orang-orang jemaat di Efesus itu benar-benar dia nggak suka hal ini dengan pengajar-pengajar ini, tidak suka dengan orang-orang yang seperti ini. Dia benar-benar hatinya itu nggak suka, dan Tuhan pun nggak suka dengan orang-orang ajaran Nikolaus ini. Dan itu dikatakan oleh Tuhan, aku benci dengan orang ajaran ini juga. Nah, Tuhan dan manusia berbeda. Tuhan dan manusia berbeda. Kita bayangkan Tuhan. Di dunia ini kita perhatikan banyak manusia yang mengatakan aku menyembah Tuhan, tetapi dia tak menyembah Tuhan. Banyak manusia yang benar-benar nyata bahwa dia benar gak nyembah Tuhan, benar-benar dia menentang Tuhan, dia pemuji setan. Tetapi apakah Tuhan mengurangi berkat-berkatnya? Apakah Tuhan mengurangi apa yang harus diterima oleh manusia-manusia yang diciptakan itu sebagai gambar Allah? Apakah Tuhan kemudian mengalihkan pandangannya untuk tidak memberi apa yang harus diberikan? Tidak. Tuhan tetap
mengasih gambarnya. Tuhan tetap mengasih gambarnya. Berbeda dengan manusia. Dan Tuhan menegur manusia dengan pernyataan akibat membenci kejahatan manusia lain, sehingga dia meninggalkan kasihnya yang semula. Di situ dikatakan kasih mula-mula hilang terhadap manusia ini, terhadap jemaat di Efesus. Kasih mula-mula hilang. Dan saat saya mencoba untuk mengembangkan, mencari bahasa yang lebih sederhana, di situ dikatakan kamu tidak mengasihi aku lagi seperti ketika kamu mula-mula percaya kepadaku. Pada mula-mula percaya kepadaku. Nah, sehingga jemaat Tuhan tergerus kasihnya karena kebencian yang terus menerus, karena kebencian yang berlarut-larut, karena kebencian yang tidak ada selesainya, sehingga tergerus kasih mula-mula. Nah, kasih mula-mula itu saat dia tergerus, di situ saya tuliskan ada kebohongan kepada Tuhan. Ada kebohongan kepada Tuhan. Hiduplah menyembah Tuhan. Pada saat kita menyembah Tuhan, pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita melakukan sesuatu yang untuk Tuhan, hati ini harus benar, hati ini harus jujur, tidak ada suatu kebohongan, tidak ada suatu kebohongan. Hati ini harus benar, hati ini harus jujur. Saya mengingat seseorang yang pernah saya lepaskan dari kehidupannya yang terus dipakai setan. Dia tidak menyadari kalau dirinya dipakai oleh setan. Pada saat saya coba jelaskan, coba saya ungkapkan, dia terkejut. Padahal dia memuji Tuhan, memimpin pujian untuk Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan. Dia sampaikan apa kebenaran Tuhan. Dia sampaikan, dia katakan pada jemaat, ayo sembah Tuhan, ayo sembah Tuhan. Tapi pada saat dia kondisi yang seperti itu, hanya ada kebohongan dalam kehidupan. Tapi dia tidak tahu, dia tidak mengerti, dia tidak paham. Saat saya ungkapkan itu, baru dia sadar, aku seperti itu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hiduplah dalam lahir baru. Lahir baru artinya bersih. Hati ini bersih, tidak dinodai, tidak dikotori dengan kebencian-kebencian yang muncul, tidak dikotori dengan kejahatan-kejahatan yang muncul. Mungkin saja ya, kita disakiti, mungkin saja kita ya, dimusuhi, mungkin saja kita ini dibully, mungkin saja kita ini nggak mengganggu tapi diganggu. Siapa yang tidak marah? Manusia siapa yang tidak marah? Tidak ada satupun manusia yang tidak marah. Pada saat saya ada di depan orang yang memusuhi saya tersenyum. Saya tidak menunjukkan ada sesuatu yang jengkel. Saya tidak menunjukkan apa-apa, jujur dalam hati saya.
saya tidak ada sesuatu. Dan ya, luluh sendiri, luntur sendiri, luluh dan luntur sendiri. Kenapa? Karena saya tidak mau ada bohong di hadapan. Karena saya tidak mau hati saya bohong di hadapan Tuhan. Maka saya kenal diri saya sendiri. Saya tahu hati saya sendiri. Saya tahu hidup saya sendiri. Ada hal-hal yang tidak diketahui oleh keluarga saya tahu diri saya sendiri. Maka dengan itulah saya harus mencoba, hati saya harus bersih. Hati saya harus bersih di hadapan Tuhan. Saya harus berani mengatakan minta maaf di hadapan Tuhan. Itu yang terutama. Minta ampun di hadapan Tuhan yang terutama, untuk membersihkan hati ini. Kita harus berani, Tuhan ampuni saya yang sudah menyimpan kejahatan-kejahatan. Sekiranya Tuhan ampuni mereka. Ampuni mereka dan lepaskan. Jangan dijadikan batu sontokan, batu hambatan untuk kita melayani. Ini ramai. Ada seorang menutup jalan akses, jalan umum, rumah ditutup, akhirnya dibongkar oleh pemerintah. Orang yang punya hak jalan, dia nggak bisa keluar dari pintu yang ditutup tadi. Di saat diminta untuk mengakui, dia bilang ya, dengan pernyataan-pernyataan yang sangat kusuk, sangat ibadah, tetapi kenapa dia harus menutup akses itu, yang akhirnya tercemarlah namanya dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekiranya hati kita ada lahir baru di hadapan Tuhan, sebab kita harus membuktikan diri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Bukan di hadapan manusia kita membuktikan diri. Ini Tuhan aku, bukan di hadapan manusia. Janganlah Tuhan berkata ada kejahatan dalam diri. Hiduplah dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan. Orang-orang Efesus dikatakan bertobatlah. Bertobatlah. Bapak Ibu sudah tentu hal ini memang agak berat sekali pada saat kita ini ada di persimpangan jalan. Mau kemana? Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, salah semua. Kemana? Di saat kita melihat bahwa semua jalan kalau kita masuk salah, saat saya menghadap kepada Tuhan, saat saya bertemu dengan Tuhan, saya tundukkan kepala saya di hadapan Tuhan. Saya tundukkan diri di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan ampuni aku, ampuni aku. Pada saat saya mencoba merenungkan dalam doa Bapa kami, pada saat saya mengatakan ampuni diriku seperti aku mengampuni orang lain, yang kita
sampaikan setiap hari Minggu di sini. Bapak Ibu, saya setiap pagi dan malam membuka Matius pasal 6 ayat 9. Saya membuka kitab itu dan saya sampaikan. Saya berdoa bersama-sama. Saya berdoa dalam diri saya. Dan disitulah ada statement yang mengatakan, ampuni aku Tuhan, seperti aku mengampuni orang lain. Dan disitulah sebuah pertobatan yang muncul ya. Setiap pagi dan setiap malam saya membaca itu. Saya sampaikan itu dia. Kembali kepada kasih yang semula. Kembali pada kasih yang semula. Ini sangat berat di saat ada hal-hal yang mengganjal, ada hal-hal yang menghambat. Itu sangat berat kalau kita sendiri tidak mau. Kalau kita sendiri tidak mau menghancurkan itu. Mulai dari saya kecil sampai saat ini dewasa, banyak sekali yang saya temukan orang yang sangat menjengkel. Banyak sekali kalau saya runtut mulai sekarang, kalau saya daftar mulai sekarang, saya temukan banyak hal yang menjengkel, menyakiti. Tapi kalau itu kita lepaskan, kita keluar, maka kasih yang mulai akan kembali kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini hukum. Ini perintah Tuhan yang tidak bisa diubah-ubah. Ini perintah Tuhan, ini pakemnya. Ini yang menjadi perintah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi, orang Israel, Tuhan berikan 10 hukum. Dan 10 hukum itu harus dilaksanakan. Maka orang Israel itu menghafal 10 hukum itu. Dalam hidupnya, kalau jalan itu selalu menghafalkan hukum-hukum itu. Dan dia benar-benar letakkan di dalam hidupnya hukum ini. Dia benar-benar belajar hukum Tuhan. Kenapa? Kalau sampai satu batal, maka hukum-hukum yang dia lakukan dengan sempurna itu akan batal semua. Karena di hadapan Tuhan harus sempurna. Di hadapan Tuhan harus sempurna. Dan hukum ini, di dalam hukum Taurat ada 4. Untuk kemuliaan Tuhan ada 4. Sisanya adalah untuk manusia. Sisanya adalah untuk mengasihi sesama manusia. Coba kita perhatikan ayat ini. Sekiranya ayat ini menggores hati kita, sekiranya ayat ini menjadi pedoman hidup kita, saya benar-benar mengatakan Alkitab mutlak firman Tuhan. Saya benar-benar mengatakan Alkitab mutlak firman Tuhan. Dan saya tidak akan pernah berani
menentang apa yang Tuhan katakan. Saya tidak akan pernah berani menutup hati saya di saat Tuhan berbicara. Saya akan tunduk. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudara, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Yohanes adalah seorang murid Tuhan yang dikasihi. Yohanes adalah murid Tuhan yang begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Dia benar-benar ada orang yang sangat dekat dan menikmati Tuhan. Dia adalah orang yang bersama-sama dengan Tuhan. Di usia tuanya, dia dibuang di Pulau Patmos. Di usia tuanya, dia dibuang untuk kematian. Tetapi Tuhan berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos, di pulau yang penuh tulang, penuh kematian. Tuhan berbicara. Tuhan berbicara kepada seorang yang sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan berbicara dengan orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Kiranya ayat ini menjadi berkat bagi kita. Kasihlah sesama kita. Kasihlah sesama kita seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Disitulah kita mengasihi Tuhan. Disitulah Tuhan kita kasih. Jika kasih yang mula-mula itu tergerus dengan kondisi dunia ini, jika kasih mula-mula tergerus dengan orang-orang yang menjengkelkan di dunia ini, jika kasih kita tergerus dengan kondisi-kondisi yang ada, mari kita bersama-sama umat Tuhan, orang percaya, senantiasa berkata, Tuhan ampuni mereka. Tuhan ampuni orang yang membenci aku. Tuhan ampuni orang yang mengecam aku. Ampuni orang-orang yang menyakitkan hatiku. Ampuni Tuhan, mereka tidak mengerti apa yang diperbuatnya. Seperti Yesus di atas kayu salib, dia tidak mengerti apa yang diperbuatnya. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita benar-benar dilihat Tuhan, orang-orang yang bertobat di hadapannya. Dilihat Tuhan, orang-orang yang benar tunduk di hadapan Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan hati kita. Jangan tutup hati kita. Sehingga Tuhan memimpin dan memberkati kita. Kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa terhadap kita. Pemeliharaan Tuhan tidak henti-hentinya terhadap kita. Pemeliharaan Tuhan tidak ada henti-hentinya. Terus dialirkan, terus dialirkan. Kenapa? Karena ada kasih di dalam hidup kita. Biarlah kasih mula-mula itu terus ada pada kita. Saya ambil bunga edelweiss. Saya ambil bunga ini yang dikenal dengan bunga abadi. Kalau kita ambil bunga ini, harus pergi ke gunung yang tinggi dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Saya pernah pergi ke Gunung Lawu yang cukup tinggi. Kebetulan di tempat di ketinggian tumbuh gunung bunga edelweiss ini, tetapi saya nggak sanggup dinginnya. Makanya itu kembalilah saya. Kasih yang abadi ada pada kita. Bunga ini bisa rusak, tetapi kasih yang pada kita tidak bisa rusak karena Kristus ada dalam diri kita. Berbahagialah kita yang ada kasih di dalam Kristus, maka Tuhan yang akan memimpin kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa.